Halo Sobat GST. Baru-baru ini ramai isu terkait Lee Zizia yang disarankan untuk pindah negara. Yang kita tahu Lee Zizia adalah andalan tunggal putra negeri jiran Malaysia yang diakibatkan kisruhnya dengan Federasi Bulu Tangkis Malaysia. Nah, di video ini tim GST akan membahas nih guys hal yang berkaitan dengan hal itu, yakni atlet badminton yang pindah kewarganegaraan. Tapi kita khususkan di Indonesia ya guys. Ternyata itu banyak banget. Jadi ya terbuka banget buat Lee Zizia untuk pindah ke Indonesia. Kita tampung lah ya, karena atlet-atlet kita asal Indonesia juga banyak kok yang keluar negeri pindah warga negara atau naturalisasi. Yang pertama ada Mia Udina, Ratu Bulu Tangkis. Pemain tunggal putri kelahiran asal Jakarta ini pasti menjadi salah satu nama yang langsung Sobat GST ingat ya, kalau umurnya udah agak-agak tua sih ya. Ketika membayangkan atlet Indonesia yang pindah negara, pemain tunggal putri kelahiran asal Jakarta ini pasti menjadi salah satu nama yang langsung Sobat GST ingat ketika membayangkan atlet Indonesia yang pindah negara. Karena dengan prestasinya saat itu, Mia Udina menjadi salah satu legenda tunggal putri Indonesia terbaik. Bahkan saat masih berusia 14 tahun, secara mengejutkan Mia Udina menjadi penentu kemenangan tim Piala Uber melawan China pada 1994. Bayangkan guys, anak 14 tahun. Kira-kira lu pada 14 tahun udah jadi apa guys? Mungkin main kelereng, layangan, apa jangan-jangan masih nenen? Nenen. 2 tahun berselang, ia juga membantu Merah Putih mempertahankan gelar Uber Cup kembali. Wah, Uber Cup kapan ya bisa kita raih lagi? Udah nggak sabar nih Mbak Georgie sama Mbak Putri. Moga aja guys. Balik lagi ke Mia Udina. Setelah itu beberapa turnamen Grand Prix pun menjadi saksi kegemilangan Mia Udina, si bocah ajaib. Beberapa gelar yang dimenangkan antara lain US Open 1996, Jepang Open 1997, dan Indonesia Open 1998. Banyak nih. Kalau Georgie kira-kira udah dapet apa aja ya? Namun hal itu semua sirna untuk Indonesia saat Mia Udina memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan ke Belanda sejak menikah pada tahun 2000 dengan suaminya yang berasal dari Belanda, negeri penjajah kita guys. Tapi namanya cinta ya, dan masa depan Bang Aris aja bisa ninggalin Kinan kan demi Lydia. Asik, layangan putus. Alhasil Mia tak lagi membela bendera merah putih, dan setelah menikah Mia Udina tidak berhenti berkarir, malahan karirnya tetap yahut dengan membawa bendera yang berbeda tentunya guys, yaitu bendera negeri kincir angin. Bahkan menorehkan sejumlah rekor penting dalam sejarah bulu tangkis Belanda. Ya wajar sih ya, sebelum ada Mia gimana. Belanda memang asing dengan olahraga ini. Mia Udina mempersembahkan medali pertama untuk Belanda di kejuaraan dunia bulu tangkis sejak 1997. Ketika itu ia memenangkan medali perunggu. Raihan perak di Athena pada 2004 lalu juga membuatnya menjadi pebulu tangkis pertama Belanda yang membawa pulang medali perak Olimpiade. Sementara di kejuaraan beregu, Mia Udina juga memimpin tim putri Belanda meraih medali perak untuk pertama kalinya di ajang Piala Uber 2006, di mana dia main di 2 partai, yang pertama di tunggal, lalu di sektor ganda. Gokil guys, Belanda guys, padahal ya masih salut lah ya, kan darah Indonesia. Satu darah Indonesia bisa mengguncang dunia guys, salut. Yang kedua ada Fung Permadi. Dia adalah pebulu tangkis tunggal putra yang bersinar di eranya. Kira-kira Sobat GST udah lahir belum ya? Saat itu memang Indonesia punya stok pemain putra yang mendominasi bulu tangkis dunia. Sebut saja Ardi Wiranata, Alan Budi Kusuma, hingga Arianto Arbi, pemilik merek Fly Power Indonesia. Belum lagi adanya Hendrawan, Joko Suprianto, dan lain-lain. Pemain kelahiran Purwokerto ini mengkoleksi sederet gelar BWF Grand Prix dari Jerman Open, Kanada Open, Swiss Open, hingga menjadi runner-up Indonesia Open ketika kalah dari Alan Budi Kusuma pada tahun 1993. Fung juga sempat membawa pulang medali perunggu kejuaraan Asia pada tahun 1992. Namun pada 1995 Fung Permadi memutuskan untuk pindah ke Taiwan karena mengaku jarang mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional akibat tersisih dari rekan-rekannya yang lain di pelatnas. Saya memang lebih banyak mewakili Taiwan, awalnya hanya sebagai sparring, lalu main di Korea Open, malah masuk final, lalu saya diminta main terus untuk Taiwan. Begitu tuturnya. Bermain ketika mengusung bendera Taiwan, Fung Permadi malah jauh lebih top chair guys. Ia berhasil menjuarai China Open 1996, Korea Open 1999, World Grand Prix Finals 1999, bahkan kembali merebut perunggu di kejuaraan Asia 1999. Wah, nyesek gak tuh ya PBSI ngelepas dia? Ya abis gimana guys, di Indonesia banyak stok, kapan lagi nama dia terangkat? Bener juga sih ya. Juga sempat diminta melatih tunggal putra di timnas Taiwan pada 2006 lalu, sebelum akhirnya kembali ke tanah air untuk mengembangkan bakat-bakat muda di klub PB Jarum. Oh, Fung Permadi itu ternyata pemain juga ya. Mimin juga baru tahu ini guys, maklum.
Nama ketiga ada Tony Gunawan, pebulu tangkis legenda spesialis di sektor ganda. Saat bersama Chandra Wijaya, Tony mencatat tinta emas untuk bulu tangkis Indonesia ketika membawa pulang medali emas Olimpiade Sydney 2000, meneruskan tradisi emas dari Susi Santi Alan Budi Kusuma di 1992 dan Ricky Rexi di 1996. Namun 1 tahun kemudian ia pindah ke Amerika Serikat, awalnya sih untuk melanjutkan studi di bidang komputer engineering. Namun kecintaannya pada bulu tangkis akhirnya menyeret Tony lagi untuk kembali ke lapangan. Atau jangan-jangan cuma modus ya, pura-pura jadi komputer gitu terus pindah negara deh. Ini bagus juga tuh. Saat dia berada di Amerika Serikat, dia menjadi pemain sekaligus pelatih di Orange Country Badminton Club karena tidak ada tim nasional bulu tangkis Amerika Serikat. Jadi dulu mungkin di Amerika itu cuma ada klub ya guys, nggak ada timnas badminton. Di amat tuh negara. Kemampuan pemain yang pernah dilatih Christian Hadinata ini akhirnya menyumbang medali emas pertama untuk Amerika Serikat di kejuaraan dunia bulu tangkis pada tahun 2005 lalu. Saat itu ia berpasangan dengan Howard Buck dan mengalahkan mantan pasangannya dulu yaitu Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto dengan skor 15-11, 10-15 dan 15-11. Luar biasa ya. Mimin ngelihatnya kok ibarat pengkhianat melawan negara sendiri nih. Tapi yang namanya profesionalisme gak salah guys, bebas. Padahal mereka juga pasangan on fire tuh. Akhirnya pada 2011 Tony Gunawan kemudian berpindah ke warganegaraan dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Sah ya guys. Setelah itu dia memutuskan untuk pensiun dan fokus menjadi pelatih di Amerika Serikat. Meski kini sudah berpindah ke warganegaraan, Tony Gunawan mengatakan tidak pernah mengkhianati Indonesia. Dia mengganti kewarganegaranya karena urusan anak, pajak, dan lain-lain. Tony pun masih mencintai Indonesia. Dia bahkan selalu rindu dengan tanah kelahirannya itu. Dimanapun berada, emang Indonesia selalu dirindukan ya guys. Dengan berbagai permasalahan, keanehan, konflik, dan lain-lain. Dan tentunya dengan segala ketidaksempurnaannya, Indonesia tetap tanah air kita dan layak kita perjuangkan. Asik. Nah yang terakhir, ternyata sempat juga hampir pindah ke warganegaraan guys. Kayaknya sih ya. Mau tahu siapa? Siapa lagi kalau bukan andalan tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat. Pemain yang satu ini memang mempunyai gaya yang cukup elegan. Pemain ini sempat berangkat ke Singapura mengikuti pelatihnya yang dipecat oleh pelatnas pada saat itu. Pada saat itu, pelatih yang biasa melekat pada dirinya diberikan teguran oleh pelatnas karena kedapatan sedang merokok di area pelatnas. Walaupun nggak sedang lagi ngelatih ya guys. Mau tahu siapa pelatih Taufik tersebut? Siapa lagi kalau bukan Coach Mulyo Handoyo yang berhasil mengembangkan badminton Singapura, atau pemain tunggal putranya yang menjadi terkenal saat ini ya guys, Loh Ken Yew. Nah ternyata pada saat itu pelatih Taufik tersebut berangkat ke Singapura dan akhirnya Taufik Hidayat luntang-lantung di pelatnas gonta-ganti pelatih. Akhirnya Taufik Hidayat memutuskan untuk berangkat ke Singapura dan sudah cukup lama menetap di Singapura ya guys. Mendengar wawancaranya di acara Vindes, doi sempat kepikiran membuat paspor katanya. Ya ini menurut Mimin aja sih, bisa aja kan dia mau pindah ke Singapura kalau bayarannya lebih gede dan tentunya mengikuti pelatih yang cocok ke dia guys, yang sebelumnya sudah berada di Singapura. Wah, ternyata pindah-pindah negara itu mudah juga ya bagi atlet yang berprestasi. Mimin kapan nih ya menjadi warga negara Amerika? Tapi enggak lah guys, kita tetap harus Indonesia. Mungkin segitu dulu yang bisa GST bagikan. Mohon maaf jika kami banyak salah penyampaian atau menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Bantu-bantu channel baru. Sampai ketemu lagi. Thank you.